Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kelompok kami yang mengenai ciri-ciri kedewasaan, ciri-ciri orang sukses, jenis potensi diri, energi kepemimpinan, manfaat energi kepemimpinan, dan integritas kepemimpinan. Sebelum dilanjut, perkenalkan dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada Faisal Indra, yang kedua ada Igusti Made Dewi Sawitri, dan yang terakhir ada Ripa Nurul Fauzia. Baik, di sini ada ciri-ciri kedewasaan. Yang pertama dari teori Hafik Hartz yang menyatakan bahwa kedewasaan sebagai pencapaian tugas-tugas perkembangan yang terbagi ke dalam beberapa tahap. Berikut ciri-ciri kedewasaan menurut Hafik Hartz. Yang pertama, menerima tanggung jawab. Yang kedua, memiliki hubungan interpersonal yang stabil. Yang ketiga, mandiri secara emosional. Dan yang keempat, beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, teori dari Erikson yang menyatakan bahwa ciri-ciri kedewasaan ini berfokus pada perkembangan psikososial manusia. Berikut ciri-ciri kedewasaan menurut Erikson. Yang pertama, memiliki identitas diri yang kuat. Yang kedua, mampu menjalin hubungan. Yang terakhir, mampu berkontribusi pada masyarakat. Dan yang terakhir ada teori dari Maslow yang menyatakan bahwa kedewasaan ini berfokus pada hierarki kebutuhan manusia. Berikut ciri-ciri kedewasaan menurut Maslow. Yang pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, menerima diri sendiri. Dan yang terakhir, memiliki rasa humor. Baik, untuk selanjutnya ada ciri-ciri orang sukses. Untuk meraih kesuksesan, hal utama adalah pembentukan mindset atau pola pikir. Pola pikir yang baik merupakan salah satu indikator yang terdapat pada ciri-ciri orang sukses. Berikut ciri-ciri orang sukses. Yang pertama, berani mengambil risiko. Setiap hal yang Anda lakukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan pasti memiliki risiko, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Maka dari itu, berani mengambil risiko merupakan salah satu ciri-ciri orang sukses. Yang kedua, terus mengasah diri. Keterbukaan untuk terus mengasah diri merupakan salah satu kemampuan diri dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mampu beradaptasi. Fred Kogan yang merupakan seorang life coach mengatakan, mudah beradaptasi diperlukan orang sukses untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Orang sukses punya keyakinan bahwa mereka akan menemukan cara untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Yang keempat, rasa ingin tahu. John Knotts dari Crosscutter Enterprise mengatakan, orang sukses yang ia temukan selalu punya rasa ingin tahu. Sifat tersebut mendorong mereka untuk selalu bertanya sebelum mengambil tindakan. Di sisi lain, orang sukses tidak hanya bertanya, tetapi mereka juga memberikan respons. Itulah mengapa orang sukses bisa menjadi pelaku, bukan hanya pemikir. Yang kelima, optimisme. Keberhasilan terbesar sering kali dimulai dengan tujuan yang fantastis. Dalam beberapa kasus, tujuan-tujuan itu tampak begitu di luar sana, sehingga orang lain berpikir bahwa itu adalah hal yang mustahil. Namun, tidak ada kata yang tidak mungkin. Selama Anda terus berusaha mencoba dengan tekun, apa yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada disiplin diri. Orang yang sukses dapat mendisiplinkan dirinya dengan baik, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak bermalas-malasan, dan berusaha untuk menjalin hari dengan produktif. Selanjutnya ada jenis potensi diri. Potensi merupakan kemampuan yang memiliki peluang untuk dikembangkan. Artinya, potensi bukan sesuatu yang stagnan. Seseorang dapat mengembangkan potensi dengan berbagai usaha yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menjadi seorang pemimpin, ada beberapa potensi yang tentunya harus dimiliki atau perlu dikembangkan. Berikut beberapa jenis potensi diri yang harus terdapat dalam seseorang pemimpin. Yang pertama, introspeksi diri. Introspeksi diri merupakan kemampuan seseorang untuk meninjau, meneliti, atau mengamati diri sendiri. Kaitan antara introspeksi diri dengan leadership adalah tentang sejauh mana
Seseorang pemimpin mampu mengenali diri sendiri sebelum mengenali dan memimpin orang lain. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif. Komunikasi merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam sebuah hubungan yang sehat, baik dalam hubungan keluarga, pertemanan, ataupun hubungan profesional. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang di dalamnya komunikator dan komunikan sama-sama memiliki persepsi dan tujuan yang sama tentang suatu pesan. Yang ketiga, terampil membangun dan menjaga hubungan positif. Pandai membangun dan menjaga hubungan merupakan potensi yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Pasalnya, leadership adalah tentang membangun relasi jangka panjang yang positif. Dalam dunia kerja, hubungan yang dibangun dan dijaga dengan baik akan menghasilkan tim yang solid untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, berinisiatif dan bertanggung jawab. Leadership adalah tentang kemampuan untuk mampu bertindak secara mandiri dan mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Untuk menjadi seorang pemimpin, potensi yang satu ini perlu kamu miliki. Jangan takut untuk mengambil inisiatif dan mengambil tanggung jawab. Energi kepemimpinan. Energi kepemimpinan adalah seluruh kemampuan, seluruh kompetensi, dan seluruh daya yang tercurah saat seseorang memimpin dalam sebuah organisasi. Pemimpin melakukan perubahan sikap dalam menangkap peluang sehingga mampu menciptakan sebuah esensi yang lebih, bahkan memanfaatkan faktor resiko menjadi sebuah manfaat bagi organisasi yang dipimpinnya. Energi dari kepemimpinan juga mampu memperbaiki atau mengubah sebuah tujuan organisasi yang dirasa kurang bermanfaat. Pemimpin ini juga mampu memperbaiki peraturan yang dirasa kurang kaku yang mana akan menghambat tujuan organisasi. Menurut ahli seperti Bernard M. James dan James McGregor, energi kepemimpinan terkait erat dengan visi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dan kemampuannya untuk menginspirasi serta memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Energi kepemimpinan menurut Rajeev Pesawaria. Rajeev Pesawaria mengatakan terdapat 3 energi kepemimpinan. Yang pertama ada brains atau wawasan, yang kedua ada bones atau tulang, dan yang ketiga ada nervous atau syaraf. Brains atau wawasan. Seorang pemimpin dapat disegani dan berpengaruh jika memiliki ide dan wawasan yang luas mengenai sekitarnya. Jika seorang pemimpin tersebut memiliki nama yang tinggi, namun tidak mau melihat adanya kegagalan, dapat dipastikan citra terhadap tim akan berkurang. Yang kedua adalah bones atau tulang, menunjukkan bahwa tubuh seorang pemimpin siap menegakkan badan yang bersemangat mengejar target. Senyum dan semangat yang tercermin dalam wajah akan membuat inspirasi tersendiri bagi timnya. Yang ketiga ada nervous atau syaraf, mengembangkan aktivitas kreatif yang akan merangsang sistem otak dengan tanpa henti, memberikan ide-ide segar dan masukan-masukan yang brilian, seperti membuat mind map dalam pikiran pada saat bekerja ataupun setelah bekerja. Karya-karya hebat akan terlahir dari pemikiran, sehingga secara tidak langsung membangun energi positif bagi timnya. Manfaat energi kepemimpinan. Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Seorang pemimpin yang baik memiliki karakteristik selalu berlatih untuk penyegaran. Pemimpin selalu berlatih secara teratur baik fisik, mental, emosional, dan spiritual untuk meningkatkan kapasitas fisiknya. Pemimpin akan melatih otaknya melalui membaca, pemecahan masalah yang kreatif, dan juga menulis. Yang kedua adalah meningkatnya produktivitas. Seorang pemimpin menjadi katalisator perubahan. Pemimpin mampu menjadi lebih baik dalam setiap situasi yang dialaminya melalui bekerja cerdas dan juga bekerja keras. Pemimpin akan sangat produktif dan selalu kreatif dalam menemukan cara-cara baru. Yang ketiga adalah memiliki keseimbangan hidup. Seorang pemimpin yang baik akan memiliki karakteristik mementingkan keseimbangan dalam kehidupan, selalu mengikuti perkembangan, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, memiliki banyak teman, memiliki banyak minat, dan memiliki rasa humor tetapi bukan untuk menertawakan orang lain. Dan yang terakhir, meningkatkan aura positif dan menaikkan karisma. Dengan cara melakukan introspeksi diri setiap hari, maka tahap demi tahap sudah membersihkan pikiran dan batin kita dari segala energi yang negatif, dari hati yang damai, dan akan terpancar aura yang mampu menebarkan kesejukan dan kedamaian.
Yang selanjutnya adalah integritas kepemimpinan. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi karena integritas adalah sebuah karakter kepemimpinan yang akan membentuk seorang pemimpin untuk berlaku jujur dan adil, dipercaya dan menjadi panutan sehingga menjadikannya sebagai sosok yang berwibawa dan disegani dalam menjalankan kepemimpinan tersebut. Beberapa pandangan ahli terkait integritas antara lain, yang pertama, menurut Adrian Gostick dan Dana Telford tahun 2006 dalam GEA 2016, mengatakan bahwa integritas adalah ketaatan yang kuat terhadap sebuah kode, khususnya nilai moral atau artistik tertentu. Yang kedua adalah menurut Ipo Santoso, integritas adalah menyatunya perkataan, pikiran, dan perbuatan sehingga menimbulkan kepercayaan. Seorang pemimpin yang memiliki integritas tinggi akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat atau anggota organisasi yang dipimpinnya. Masyarakat dan anggota organisasi menaruh banyak harapan pada seorang pemimpin yang berintegritas tinggi, yaitu menyelenggarakan tugas kepemimpinan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pembangunan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat atau anggota organisasi. Adapun alasan mengapa banyak pemimpin yang menuai kritikan pedas adalah rendahnya integritas dari pemimpin tersebut. Pemimpin tidak lagi bertindak dengan hati nurani, menyampingkan kaidah-kaidah etik dan moral, korupsi, dan segala bentuk lainnya yang menyimpang dari kebenaran. Sebuah kalimat mengatakan, pemimpin sukses ditentukan oleh seberapa baik dan tingginya integritas yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah ciri orang berintegritas. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kadang, orang berbicara sebatas di bibir saja, sedangkan hatinya berisi kesombongan, iri, dengki, dendam, dan emosi. Berikut ciri-ciri orang yang memiliki integritas. 1. Mendahulukan pemikiran dibanding ucapan. Berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. 2. Bertindak transparan dan konsisten. Bertindak transparan merupakan hasil sebuah kepercayaan. Konsisten dapat diartikan taat, patuh terhadap peraturan, kode etik, dan prinsip-prinsip moral yang diyakini kebenarannya. Konsisten dapat pula diartikan kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan perbuatan. Yang ketiga, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Menjaga martabat berarti kemampuan untuk menjaga nilai-nilai positif dalam dirinya. Menjaga harga diri dan kehormatan instansi tempat kerja merupakan kewajiban setiap pegawai. Semakin penting kedudukan atau posisi Anda di tempat kerja, semakin besar godaan yang menghampiri Anda. Pegawai yang bermartabat tentunya tidak akan melakukan perbuatan tercela seperti korupsi, pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Bertanggung jawab atas hasil kerja. Sikap terbaik terhadap kesalahan atas hasil kerja Anda adalah tidak menyalahkan pihak lain, tetapi lebih evaluasi diri dengan cara mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki diri. Ingat bahwa Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Yang kelima adalah bersikap objektif. Bersikap objektif berarti memberikan sebuah penilaian berdasarkan ukuran-ukuran atau kriteria yang telah ditetapkan dengan didukung data dan fakta. Bersifat objektif akan mendekatkan pada keadilan. Jika dalam bersikap hanya berdasarkan selera seseorang atau menduga-duga atau perasaan suka tidak suka, tentu akan menimbulkan ketidakpuasan, kebencian, ketidakadilan, dan perilaku negatif lainnya. Pendidikan yang tinggi, keahlian, pengalaman kerja, dan jabatan yang tinggi belum menjamin Anda memiliki integritas yang tinggi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.